Udah kali ya. No, gue mau ngebales lo. Kita kasih solusi. Gue harus bangun personal branding. Gue bilang sama bini gue, aku mau bikin konten. Nah, pakai apaan? Ya. Handphone, iPhone 7 gue dulu. Itu yang tahun lalu gue masih iPhone 7 tuh. Iya. Akhirnya pakai apaan? Ini kan aku udah beli buku ini, aku belajar sama ini. Tadi ya guru-guru gue Pak Bi, DWK Prayoga, apa segala macam. Terus? Akhirnya gue bikin konten tuh cuma seadanya. Iya. Karena gue nggak bisa ada kamera yang proper, studio gue nggak punya, di kamar petak, ya kan, kondisi dengan ngontrak gue dah itu, tahun lalu. Makanya gue bilang nikmatin proses. Nih, nah makanya dia diajarin langsung hike sih tadi tuh salah lo ya berarti ya. Nah jadi akhirnya tahun lalu itu tuh makanya Allah rubah ya itu dia ya. Mungkin gue banyak dosa tapi gue berusaha untuk takwa sama Allah sehingga gue tahu dalil mengenai ketika kamu bertakwa sama Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ternyata ya Allahu Akbar ya, Allah merubah hidup gue selama setahun doang. Betul. Dari gue ngonten itu sampai sekarang gue berada di titik ini. Yang gue tahu konten pertama lo tuh bukan nelpon, tapi lo bikin VO. Ya VO, kok nggak salah yang puasa ya. Lo ngomong puasa. Ya kan? Gue ngomongin tentang formalitas. Iya puasa. Itu tapi meledaknya pas telepon. Iya. Meledaknya pas telepon. Episode pertama gue itu pas teleponan sama non muslim itu. Iya. Ya kan, telepon Jeffrey itu ada teman gue di radio juga. Itu gue tanya di situ dengan alat sederhana. Nih handphone nih, gue punya handphone lo deh. Handphone. Terus dari handphone ini gue todong, gue loudspeaker. Dari handphone ini gue tembak ke mic gini nih. Persis kayak gini. Cuma gue gantung dari mic-nya itu rekamnya pakai kamera aset mirrorless. Kan ada mikrofonnya, shotgunnya itu. Gue tembak karena gue gak punya komputer. Aset udah gue jual-jualin. Nah gue nembak ke sini, masuk dong suaranya. Betul. Masuk suaranya jadi di kamera. Betul. Dari Canon Camera Connect gue pindahin, gue download aplikasi, masukin ke handphone gue. Dapat tuh video yang ada direkam di sini beserta audio-audionya. Tapi kan nyorot ke dada gue. Iya, kayaknya yang dibutuhin audio doang kan? Audio doang. Itu dia. Sebenarnya audio doang gara-gara gue ngakalin bahwa gimana caranya bikin konten bangun personal branding hanya dengan audio dan alat yang gue punya. Masuk ke dalam, gue ambil, gue edit pakai InShot, abis dari InShot gimana cara audionya doang, gue lempar ke Canva, tutup pakai flyer, jadi itu audio. Itu dia. Sesusah itu gue. Dan sesederhana itu, Der. Sesederhana. Maksud gue berkarya itu kreatif. Jangan mandek gitu dengan gear. Makanya lu dengan kayak gitu, yang sederhana itu intinya tuh di konten lo. Konten lo apa ya? Radio banget. Dan daging gitu. Insya Allah. Alhamdulillah itu daging tuh. Konten yang teleponnya itu daging. Apa maksudnya? Yang lo butuhin cuma audio doang. Maksudnya nggak harus punya proper yang seperti sekarang ini. Jangan lihat. Gue dapat nih maksud Reda. Masya Allah nih Reda nih. Syukron. Jadi lu jangan liatin kondisi studio udah kayak gini. Udah begini. Lu mulai aja dulu. Pakai alat-alat yang udah ada. Tapi lu kontennya yang dipertajam. Karena lihat dari yang konten yang anak-anak nggak ini. Mungkin karena semuanya seperti itu dan nggak spesialis dari. Dan ketika yang telepon itu, ketika alhamdulillah pecah, akun-akun dakwah repost kan? Repost. Dan itu tuh rame itu. Gue ngumpulin dalam waktu 7 hari gue dapat 30.000 followers. Itu dia. Dan orang-orang kaget, ini siapa? Kok followersnya udah gede? Dia nggak tahu itu bekas followernya Viera. Itu salah satu impact yang alhamdulillahnya mereka nggak cabut dari follower lo. Jadi ketika bener-bener niatin, ini siapa nih orang? Kan dia tuh kontennya dia tuh delete post kan, yang ini nggak berhasil delete udah nggak ada, martabak udah nggak ada, yang anak-anak udah nggak ada. Tiba-tiba lo kan kayak konten baru kan? Iya. Ini guys, Reda orang pertama yang ngubungin ketika meledak, karena kan kita emang udah kenal kan, Nah lo ngubungin, ini sedih banget gue kalau liat momen ini. Reda bilang, Der, Masya Allah ya, ini gue buka ya. Allah kasih jalannya, kenapa emang iya ya, ternyata lu gonta-ganti konten, lu sampai angkat bikin konten anak-anak lagi berenang, apa segala macem gitu kan, bikin ini martabak apa segala macam, ternyata Allah buka yang ini nih.
itu makanya gue bilang, iya Masya Allah ya, gitu. Ya iya maksudnya. Dan alhamdulillah setelah itu insya Allah Dery itu terjaga dengan akhirnya nge-host Jakarta Mengaji. Iya itu di dekat kontak dengan ustadz-ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Karena Bismillah. dengan konten ini nggak ada track dan ngejaga ustadz-ustadz yang memantau, wow, liar. Dibantau, gue dijagain. Gue berapa kali, gue adalah salah satu konten yang ditelepon sama Ustadz Muflis Safitra. Ditelepon dah. Nih, jadi buat teman-teman, ada yang bilang dekat sama Ustadz enak ya, kan begitu. Gue coba mau ngambil angle dari guys, enak, Masya Allah enak. Tapi lu lihat deh, ada juga yang bilang kayak gini, wah lu sekarang bisa naik karena dekat sama Ustadz. Ada. Cuma maksud gue mengambil posisi karena memang qadarullah dekat sama Ustadz, itu yang dijadikan menjadi barrier atau batasan-batasan gue ketika gue ngonten. Gue bikin konten, ya kalau gue sebutin obvious banget, soalnya ini telepon salah satu artis lah. Oke. Nah, tahu ya, lu kan ada 3-4 artis lah yang teman-teman sahabat lama gue dulu kan. Salah satunya itu nggak lama begitu postingan ini naik. Riba kan? Yang riba. Kartu kredit. Yang lagi diet. Lu ngerucut lama-lama nih. Akhirnya gue kan gaya-gaya lo begitu. Iya benar. Gantian sekarang gue dibalas ya. Ditelepon sama Ustadz Muflis Safitra hafizahullah gitu. Syukran Ustadz jazakallah khair terkait sama bikin konten. Jangan dong pakai bawa ini dalil, karena kan gue waktu itu ada ngeluarin dalil juga. Karena walaupun nggak salah, tapi lihat porsinya, takutnya antum tuh terlalu bablas. Ya. Yang kayak gitu-gitu. Cuma beliau bukan ke situnya juga sih. Banyak faktor-faktor yang lain, itu cuma ngingetin. Tapi yang lebih obvious adalah mention. Iya, jadi gue mention di caption gue itu ya akun seseorang lah ya. Jadi orang jadi ikut ngeklik ya? Iya, orang ikut ngeklik karena gue nganterin dia. Begitu dia masuk dalam kan ya kita seperti yang kita tahu ada aurat dan lain-lainnya. Ya khawatirnya gitu ya. Khawatirnya begitu. Nah makanya terus dan lain-lainnya juga gitu. Akhirnya dikasih tahu. Begitupun yang lainnya gue bahas. Dan kita berlapang dada ya. Oh iya dong. Iya. Kalau guru yang ngomong masa kita mau kita dengan contoh yang belum ada ilmunya ya. Tapi ada Der. Gue dihubungin Ustadz konten ready bro. Gue turunin, lu nggak cuek. Itu gara-gara apa ya? Lo gas aja. Maksudnya gue tuh ngebahas apa sih? Yang Hayal Jihad kalau salah. Hayal Jihad ya. Waktu itu kita kebikin konten deh. Akhirnya gue WhatsApp beliau. Oh iya. Kalau nggak salah begitu deh, Ustadz izin begini ya. Akhirnya beliau nasihatin, tapi gimana Ustadz, perlu di ini nggak? Ayo khair lah, Bismillah. Cuman nih anak kasih tahu. Sebenarnya bukan kita kebablasan, khawatir, maksudnya menjaga kita. Iya. Menjaga kita, khawatir nanti ada kenapa-napa. Iya betul. Banyak ustadz juga yang setiap gue ngonten, kalau waktu itu cerita waktu itu ya, mungkin gue lagi kenceng, emosi, hawa nafsu, itu kan gue nggak tahu. Iya. Nah kalau sekarang mungkin alhamdulillah support. Apa segala macam ya gitu-gitu kan, maksudnya bahkan di sini Masya Allah gue sering banyak nanya-nanya Ustadz Ali Hasan Bawazir gitu, hafizahullah, gue tanya Ustadz bikin ini gimana Ustadz gitu, dan Ustadz yang lainnya gitu kan, gue nanya Ustadz Syafiq Basalama ketika ketemu beliau, Ustadz gimana apa segala macam ya, konten-konten sama beliau, timnya beliau Mustafa dan lain-lainnya gitu, maksudnya banyak ternyata gue mau konten pun juga harus penuh screening yang atau kurasi yang kuat. Oke nih Deriansa, pokoknya gini, kita pada intinya yang gue korek ini itu membuat orang supaya banyak belajar lah, ada yang diambil ibro. Ketika lo berproses ataupun lo gagal, merasa lo down, kok ini nggak berhasil, lo cari pintu yang lain karena pintu rezeki itu banyak. Iya, ya kan? Setuju memang begitu. Pintu rezeki banyak dan lo nggak harus patokin dengan passion lo untuk menjadi pintu satu-satunya rezeki lo. Untung-untung di passion, kayak Dery di passionnya dia, alhamdulillah gue di passionnya gue. Cuma ada banyak passion. Kalau lah Allah takdirkan martabak itu berhasil, mungkin Dery akan ngomong ini passion gue, jualan martabak. Iya. Intinya lo lakuin apa yang lo lakuin. Iya itu. Di depan lo ada itu, lo kerjain bismillah, ikhtiar, ternyata gagal. Itu gue pernah ngomong Der, kalau misalkan lo jualan misalkan martabak lo setahun atau 2 bulan gagal, lo bukan bisnis yang gagal. Bisnis lo berhasil cuma 2 bulan. Iya, gitu mindsetnya. Jadi down kalau kita mindsetnya. Gagal. Kayaknya emang gue nggak bisa bisnis, gue inilah. Wah macam-macam. Karena kan gagal itu kadarullah. Iya betul. Iya kan? Bisnis gue berhasil cuma 2 bulan. Iya. Bikin bisnis yang lain.
Iya. Sampai nanti Allah tunjukin seperti Derry. Alhamdulillah. Masya Allah. Bikin proses belajar. Derry belajar dari hasil modal jualan kamera, ikut pelatihan. Makanya nih kalau Derry ikut pelatihan, bismillah nabung gitu kan. Masya Allah. Murah lagi dia. Lu berapa ya? 100.000. 199 ada, 299 ada. Tuh murah. Ilmu tuh mahal. Iya. Enggak sampai jualan kamera lu. Belajar sama Derry. Enggak lah. Barang-barang lah sama lu juga. Makanya kan kita ini kan dengan dikasih solusi sebetulnya gue merasakan kenapa sih hadir kasih solusi gitu kan. Oke. Di aplikasi. Maksudnya gue merasakan bahwa ternyata gue bikin konten itu tuh dulu tuh karena gak punya uang, bisnis gak punya uang, habis buat modal. Sampai logo gue aja gue bikin sendiri dah. Maksud gue aduh ternyata kurang ya. Betul. Sampai begini. Ya. Oh macam-macam. Jadi maksud gue ternyata banyak ikon-ikon kita yang pengen coba gas. Yeah. Ayo dong. Maksud gue ketika nanti misalnya lu belajar dalam artian kan dikasih solusi nanti insya Allah ada kasih kelas. Lu ada nggak di dalam aplikasinya? Ada. Elonya? Ada. Kan ini punya lo nih. Iya, gue ada sama tim-tim lo. Ada. Lo masuk ke situ ya? Masuk. Lo sebagai apa di situ? BBB. Dikasih solusi. Di aplikasi solusi Deriansa itu nanti lo menawarkan jasa apa? Ada dikasih kelas, gue ada jasa pelatihan digital marketing dan bisnis online. Oh. Semua apa ilmu gue pelajarin sejauh ini. Termasuk lu juga ngajar dong. Ngajar gue? Iya dong. Dikasih solusi? Iya dong. Potongannya 90%. Elunya 10. Cuan mulu lo. Nih, oke. Terakhir. Udah kali ya. No. Gue mau ngebales lo. Gue mau lo ngasih konsep. Dadakan. Ini apa? Iya gue tahu. Nih ada orang nih, misalkan baru mulai, dia jualan iPhone, yang diposting baru 2, coming soon. Ini kan obrolan kita tadi dah pas off air dah. Iya bodo amat. Karena lo tolak ini. Iya. Ada akun, jadi misalkan dia jualan iPhone, apalah, misalkan Aqua Galon atau kok Galon naon sih? Cleo. Iya. Dream Dates. Bukan Tian loh, Dream Dates. Iya, sini coba. Ini Dream Dates nih. Dream Dates kan taruhlah dia baru mulai. Dia baru punya ini. Itu pun punya baru deh, coming soon sama ini, foto hasil cepretan dari kamera handphone. Iya. Yang enggak proper lah. Taruhlah ya iPhone 6 ke bawah lah. Iya, oke. Bagaimana lo memberikan kasih solusi? Senang ini. Gue harus hati-hati nih jawabnya nih. Obrolan off air lo dah ini dah. Bagaimana lo? Ini enggak minta di endorse sama lo, enggak. Iya, enggak. Iya. Tapi minta bagaimana lo memberikan kasih solusi agar dia penjualan dia bismillah dengan ikhtiar lo, dengan ilmu lo itu, apapun itu, dengan story lo atau endorse lo atau BA lo, taruh. Kalau story lo mau ngapain? Story ya. Story supaya dia pertama kan dia ini endorse nih, ngomongin endorse. Ya endorse. Apa postingan si akunnya nih, si Dream Dates ini ceritanya? Ini Dream Dates ini mau menaikkan insight-nya dia atau follower. Iya. Nah nanti ujung-ujungnya mau beli. Oke. Setelah dia posting ketiga, keempat, kelima, soalnya baru 2 kan postingannya. Ketiga, keempat. Ketika nanti postingan kelima dia jualan, setidaknya ada yang ngebeli. Oke. Ini mau di storyin. Di storyin di akun siapa? Ini nih Dream Dates baru 2 postingan. Lo mau ngomongin walaupun 2 postingan ini kan. Enggak gini. Oke. Jadi gini guys. Lo mau bridgingnya apa nih? Iya. Kan kalau gua kan dadakan Anda ya. Kan ngikutin lo. 1 jam bersama Derian sana. Iya, bener. Enggak, jadi gini. Teman-teman, proses terjadinya, ini teknis sedikit nih ya. Kalau lo mau nanya teknis tuh, gue jawab teknis dulu. Proses terjadinya penjualan itu nggak bisa yang namanya jualan. Namanya funnel, corong. Ya, dari pertama tuh cold market, warm market, sampai hot market. Yes. Oke, nah lu kalau postingan lu baru 2, ya qadarullah ya mohon maaf ya, feed lu masih isinya cuma coming soon doang, foto pakai handphone di meja, tidak proper juga, bukan berarti foto pakai handphone salah ya, bebayang apa segala macam, ngeblur atau mungkin gelap, segala macam pecah-pecah lah, macam-macam lah. Nah itu jangan langsung buru-buru jualan. Nah yang salah adalah ketika lu posting yuk di order guys, bukan begitu aturan mainnya. Dulu gue melakukan hal yang sama dan qadarullah gue rugi 300 juta dah. Jadi yang dia harus lakukan? Yang dilakukan adalah yang pertama, lu rapin dulu fitnya sebelum lu berjualan. Rapin dulu, sabar ya. Maksudnya
gini, kalau memang instannya memang lo serahkan pada ahlinya. Berarti nyari dikasih solusi yang bisa bikin. Oh iya, makanya aplikasi kasih solusi ini kan sebenarnya pengusaha ketemu sama konten kreator. Ya, jadi konten kreator dalamnya ada apa aja? Ada logo maker, membuat logo, ada desain, ada video editor, jasa editor, jasa yang ada hubungannya sama konten digital. Oke? Nah, dari situ baru lo cari tuh serahkan pada ahlinya. Oke, udah nemu nih yang bikin konten di akunnya dia. Sampai berapa postingan yang dia udah bisa jualan. Nah, itu semua tergantung persepsi. Jadi branding itu adalah tergantung brand identity, identitas sebuah kontennya. Nggak pernah ada satu marketer atau expertise yang ngomong bahwa bangunlah personal branding atau corporate branding lewat konten dalam waktu 3 bulan saja. Bukan. Jawabannya adalah seberapa banyak loyalis akunmu. Berarti kan berhubungan dengan follower dong? Oh iya dong. Iya dia ngonten. Sampai loyalis indikasinya dari mana? Loyalis indikasinya dari udah ada yang tanya-tanya, udah ada yang jawab, respon konten lo. Dan kontennya need ya, maksudnya dibutuhkan. Oh iya dong, gitu. Dan lain sebagainya. Sampai ada guru gue bilang bahwa sampai kapan personal branding ini diakuin? Sampai akunmu ada yang nanya. Sesarkas itu jawabannya. Jadi percuma lu bikin konten tapi kalau nggak ada yang nanya, bahasa seriusnya nggak ada interaksi lah di situ. Nah itu jangan buru-buru jualan karena marketnya belum jadi loyalismu. Itu yang baru satu lagi. Ini cara bikin konten ya? Nih misalkan baru dua postingan. Ini udah postingan udah banyak, follower udah banyak. Kadarullah itu down, penjualan menurun banget. Cara naikinnya? Cara naikinnya adalah lu jangan buru-buru pakai endorse. Jangan buru-buru pakai endorse. Kenapa? Karena endorse ini fenomenalnya terbagi menjadi 3. Ya, sabar ya. Ini ada konten organik. Endorse itu bagi menjadi 3. Yang pertama, bisa jadi orang yang lo endorse, market lo nggak ada di kolom media. Itu satu. Ya, gue ngomong secara objektif nih. Padahal kan gue pelaku endorse juga tuh. Ya kan, gue diundang sama orang apa segala macam buat endorse. Lalu yang kedua, bisa jadi kita belum cukup ilmu. Buat kan dia harus di brief dah. Betul. Harus alur funneling dan lain-lainnya. Kita nggak cukup ilmu. Lu belajar dulu. Lu belajar ilmu digital marketing, belajar bisnis. Nah yang ketiga, si artis yang di endorse itu juga harus ngerti bagaimana cara bangun atensi. Konten itu kan sebenarnya kan pola 3 dah. Yang pertama, lu bangun atensi. Tengah-tengahnya bikin orang yang tadinya nggak butuh jadi butuh. Yang ketiga, gimana caranya bikin orang yang tadinya nggak mau jadi mau. Nah, itu definisi branding, marketing, sama selling. Nah, jadi lu bangun trust dulu, baru lu bikin orang tadi nggak butuh jadi butuh. Nah, contohnya gimana kalau kopi? Nah, yang pertama, atensi pertama selalu harus wajib pakai problem. Angkat masalah di situ. Angkat masalah. Lo angkat, misalnya ya sesimpel tadi, misalnya ternyata banyak orang di cuaca panas kayak gini kering, atau misalnya pengen lagi di waktu senja, pengen agak nyantai ngopi. Tapi biasanya ada kendala dari hal apa segala macam. Tuh angkat tuh masalah tuh di rumus awal. Jadi track awalnya tuh cold market jadi warm, jadi hot, itu tuh cold itu harus caper gitu. Habis ambil atensi baru angkat kebutuhan. Nah, angkat kebutuhan tuh isinya adalah solusi. Nah, kalau yang tadinya lo belinya harus datang nyamperin ke toko, tapi ternyata sekarang bisa online. Gitu. Video editor juga kayak gitu. Kalau tadinya lo kayak gini tapi ternyata kayak gini, itu solusi. Nah, ujungnya biasanya orang di order, bukan, tapi bikin urgensi agar orang itu mau nggak mau beli. Contoh, kalau lu beli sekarang dapat potongan sekian, kalau lu beli besok harga kembali normal. Zaman dulu lu pernah denger kan hari Senin harga naik, makanya belinya sekarang. Nah itu urgensi. Banyak orang tuh biasanya tumpul dalam closing tuh gara-gara dia nggak ada urgensi selling, namanya gitu. Kalau lu beli sekarang harganya sekian, buy one get one khusus bisa dibeli dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Kalau tanggal 6 cuma bisa dibeli 1 dan gak ada gratisannya. Kalau misalkan ini tagline di warung-warung tuh yang klasik, contoh, hari ini bayar besok gratis. Enggak gratis tuh Der. Iya benar. Besok kan besok gratis, datang lagi loh hari ini. Besok gratis. Bisa tuh ya. Tagline nih ya, bagi dari gimana caranya butuh apa segala macam. Ya gitulah prosesnya. Nah kadang orang kalau mau posting, satu bingung dan yang kedua langsung di order. Soalnya nggak ada. Betul. Kenapa kita harus order? Karena kita kan gini dah definisinya. Closing tidak akan pernah terjadi kalau nggak ada mau nggak mau harus beli. Nah itu selling tuh. Selling tidak akan pernah terjadi kalau orang nggak butuh.
Orang nggak butuh nggak akan pernah terjadi kalau dia nggak trust. Jadi building trust dulu, baru building needs. Wah, Deriansa. Masya Allah. Dari yang dulunya kita jabarin dari mulai gue kenalnya martabak, konten kreator yang Masya Allah. kentang. Sekarang udah punya tim. Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallah. Semoga Allah menjaga Deriansa dan kasih solusi ini benar-benar jadi solusi bagi teman-teman yang punya bisnis dan mencari konten kreator. Iya. Dipertemukan, dijodohkan di sini bismillah dan menelurkan banyak ya konten-konten yang di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Nice. Jadi Muslim gitu yang takut sama syariat, syariat yang mulia. I know, takut sama syariat. Syariat itu nggak menakutkan. Oh bukan. Maksudnya bahasa fitrohnya, lu harus tunduk sama Allah. Nah, kan begitu. Lu harus takut. Dalam artian Islam itu kan menyerah nih. Yes. Iya dong. Islam kan menyerahkan Islam kan. Taslim. Maksudnya iya, lu harus takut sama hal-hal yang memang ancaman-ancaman Allah gitu maksudnya. Dan gue kalau di workshop bilang gini Der, syariat itu nggak membatasi. Iya dong. Nggak membatasi. Oh, iya. Karena kenapa? Tapi lu harus tetap tunduk kan. Nah karena kan ini urusan dunia ya. Iya. Konten kreator ini urusan dunia. Ya kita tahu urusan dunia itu semuanya halal. Iya. Berarti kan nggak dibatasi dong. Iya. Kecuali ada yang dilarang. Yang dilarang paling 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lebih banyak yang dihalalin. Tapi jadi orang taunya disangkanya tuh Islam ini mengekang. Iya, makanya itu nggak dibatasi. Dihamparkan semua kehalalan. Algosia. Nah, iya. Bumi Makanya, dihamparkan. Iya, makanya dia ya, jadi jangan bilang kita dibatasi nih sama syariat. Enggak. Syariat itu membebaskan perkara konten antum, tapi 1, 2, 3, 4 doang yang lo harus track itu antum jalanin. Nah, karena oknum gue bilang ya, nih kehati-hatian gue bicaranya. Sebelumnya mungkin si oknum ini terbiasa dengan pola yang banyak pelanggaran syariat. Oke. Dia bikin begini, wah macam-macam. Sehingga dia tahu kabar yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta Rasulullah SAW. Kesannya adalah ilmu syariat mengekang. Nah, karena sebetulnya coba deh Anda ngaca para oknum. Ya. Karena lu terbiasa begitu, zona nyamannya diusik. Iya. Nah, ketika zona nyaman diusik kita nggak terima. Nah makanya seakan-akan menentang syariat, gitu. Dan comfort zone itu dimudah-mudahkan kadang-kadang. Iya. Jadi ya udahlah, pakai nasib. Nih. Oh ya udah deh, pakai cewek ngadep belakang kok. Ya udah deh, pakai suara VO-nya perempuan yang agak didesahin. Kan suara wanita bukan aurat. Nah, syubhatnya begitu. Oh iya, suara wanita kan bukan aurat, tapi dia cara ngomongnya yang mendayu-dayu. Nah, benar. Iya. Inilah. Wajah wanita kan bukan aurat. Betul. Tapi itu pokoknya ada banyak. Syariat itu mudah tapi jangan dimudah-mudahkan. Iya benar. Boleh kita mubah tapi jangan bermudah-mudah. Nice. Oke, sampai sini aja kali ya Der. Anda balik lagi gak nih? Apaan? Nggak selesai nih. Ini udah belum nih? Lu pengen contoh-contoh? Editor gue aus nih dari tadi. Oke nih Der. Contoh. Nih, dari yang mulai lo ngajar-ngajar tiba-tiba nih gue nggak tahu lo tiba-tiba ada aja lo mau bikin aplikasi lah apalah menyatukan para konten kreator. Ini apa lagi Der? Gue nggak ngerti otak lo tuh. Waalaikumsalam. Ada ngomongin apa? Nah, Kausa. Oke. Lagi ngomongin apa? Kedengaran di luar nih. Pasti ngomongin musik ya? Ngomongin musik. Kalau ngomongin musik. Nih gue kasih solusi nih ya. Duduk habis ini kita dudukin lagi gimana? Siap. Kalau udah kita kasih solusi.